Selanjutnya pembahasan mengenai reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Jadi lihat ke pengertiannya ya nak. Jadi pengertian reduksi dan oksidasi berdasarkan nilai Bilox itu, reduksi itu artinya penurunan nilai Bilox, oksidasi kenaikan nilai Bilox. Jadi suatu zat dikatakan dia mengalami reaksi reduksi jika nilai Biloxnya itu berubah dari tinggi ke rendah, atau jadi misalkan dari ruas kirinya 8 pindah ke ruas kanan dia nilainya jadi 5, berarti kan terjadi penurunan 8 ke 5. Nah itu berarti si zat tersebut atau unsur tersebut itu mengalami reaksi reduksi. Kebalikannya berarti oksidasi. Jadi kalau misalkan di ruas kanan dia dapat nilainya misalkan 0, terus di ruas kiri dapat nilainya 0, terus di ruas kanan dia dapat nilainya 2, berarti mengalami kenaikan kan. Nah berarti si unsur tersebut mengalami reaksi oksidasi. Nah jadi umumnya soal yang mencari bilangan oksidasi atau reaksi redoks itu dalam bentuk reaksi panjang seperti ini ya nak, sudah lengkap ada di ruas kiri zatnya, ada di ruas kanan zatnya. Jadi kalian disuruh menentukan zat mana atau atom mana yang mengalami reaksi reduksi gitu atau oksidasi. Nah jadi cara mencarinya kita langsung kepakai pengertian yang ketiga, karena di sini kan kalian nggak bisa ngelihat elektron ataupun oksigen ya, ada reaksi yang tidak ada oksigen atau elektronnya. Jadi kita langsung ke pengertian yang berdasarkan Bilox. Oke, berarti kita mencari Bilox masing-masing zat yang ada pada reaksi ini. Jadi berarti kalau reaksinya ada 4 zatnya, berarti 4-4-nya kita cari. Oke, jadi kembali lagi ke aturan Bilox yang tadi yang Ibu jelaskan, berarti kan tiap-tiap zat itu ada aturan-aturannya. Kita tentukan dulu si zatnya itu dapat Bilox berapa dari aturan tersebut. Nah, jadi contohnya nomor 1 nih. AS ditambah NO3- menjadi ASO43- ditambah NO. Masing-masing 4 ini beda-beda kan cara mencarinya. Oke, jadi perhatikan jenis zat yang ada di sini. AS, lihat AS. Ibu bilang apa? Kalau dia huruf besar aja itu berarti dia satu atom. Sedangkan kalau huruf kecil tidak bisa dijadikan satu atom. Berarti si huruf kecil ini pasti gabung ke si huruf besar yang di depannya. Berarti ini dikatakan satu atom. Oke, AS. Jadi bukan atom A dan S tapi atom AS. Oke, nah berarti kalau satu atom aja disebut unsur bebas monoatomik yang bentuknya cuma satu unsur. Oke, berarti lihat di aturan Bilox berarti si AS ini dapat nilai 0. Oke, kalau unsur bebas dapat nilai 0. Lalu kita pindah ke NO3-. Nah, NO3- ini bentuknya apa? Oh, udah ada N, udah ada O, udah lebih dari satu unsur, berarti ini disebut senyawa atau ion poliatomik. Nah, karena ada muatannya berarti dia ion poliatomik. Ya, jadi kalau lebih dari 2 unsur berarti kalau nggak 2 ya senyawa atau ion poliatomik, tapi kalau di atasnya ada muatan berarti dia ion poliatomik. Kalau tidak ada muatan berarti dia senyawa. Oke, nah cara pengerjaannya sama. Kalau yang sudah lebih dari 2 unsur berarti kita harus lihat prioritas. Nah berarti N sama O yang ada di prioritas itu adalah si O, berarti si N yang ditanya. Nah, berarti kita masukkan nilai si O dulu di sini, nak. Berarti nih min 2, karena ada 3 di samping si O, kita kali 3. Berarti di sini min 6, ya. Turunlah si N-nya. Oke, turunlah si N-nya. Lihat, mereka semua ini dapat muatannya minus 1, yang di atasnya turunkan minus 1-nya. Nih, jadi inilah artinya kenapa sama dengan minus 1 ya. Ingat ya, kembali si pembahasan yang tadi tentang Bilox. Oke, berarti N sama dengan minus 1 ditambah 6. Oh, berarti si N-nya sama dengan positif 5. Jadi paham ya kenapa si N-nya yang ditanya, karena si N itu tidak ada di prioritas. Oke, kita lanjut ke samping kanannya. Masih sama bentuknya, ada AS dan OO, berarti ini namanya kalau nggak senyawa ion poliatom. Nah, karena ada di atasnya muatan berarti ini ion poliatom. Kalau ion poliatom tetap lihat prioritas. Nah, AS sama O yang ada di prioritas itu si O, kita masukkan lagi nilai si O. Min 2 kali 4 berarti min 8. Turunkan AS-nya. Ya kan? Terus mereka semua di sini dapat nilai minus 3, berarti sama dengan minus 3. Ini turun si minus 3-nya di sini, ya. Berarti AS sama dengan minus 3
Pindah si min 8 yang ke ruas kanan jadinya plus 8. Nah, berarti AS sama dengan plus 5. Sudah selesai. Oke, jadi si ASO4 3 min yang ditanya adalah si AS-nya dan mendapat nilai plus 5. Nah, lanjut ke si zat yang keempat. NO. Oke, ada N besar, O besar. Berarti ini adalah dua unsur yang berbeda. Ingat ya, ada huruf besar sama huruf besar, berarti ini unsurnya dua-duanya berbeda. Unsur N dan unsur O. Jadi beda sama si AS tadi. A besar, S kecil. Berarti si S itu tidak bisa berdiri sendiri. Berarti dia harus ngikut sama yang besar di depannya. Oke, makanya ini satu atom. Sedangkan kalau NO itu dua atom, nah, atom N sama atom O. Berarti ini namanya senyawa, sudah lebih dari satu unsur atau satu atom. Nah, berarti kita harus lihat prioritas. Nah, berarti di sini masukkan nilai O-nya. O itu sama dengan minus 2. Terus turunkan si N-nya. Karena tidak ada apa-apa di atas, ya, ini kan di atasnya nggak ada apa-apa, kita turunkan berarti sama dengan 0. Oke, berarti si N-nya langsung pindahkan minus 2-nya ke kanan, berarti sama dengan plus 2. Oke, nah berarti sudah dapat semua bilox masing-masing unsurnya. Nah, berarti bilox AS di sini punya unsur AS punya bilox 0, unsur N punya bilox plus 5, unsur O punya bilox tetap min 2, AS di sini punya biloxnya plus 5, si O tetap min 2, N dapat bilox plus 2 di sini dan si O-nya tetap min 2. Bu, pasti kalian nanyakan, kan si O di sini adanya minus 6. Jadi gini nak, kalau dalam bilox yang kita bandingkan itu harus satu atom sama satu atom. Jadi nggak boleh di samping di sini ada 3, di sini ada 4 kita bandingkan. Kecuali untuk unsur bebas ya. Kalau unsur bebas kan langsung 0 nilainya, nggak usah dibagi-bagi pun tetap 0. Oke. Nah, karena di sini si O-nya tetap minus 2 sama di kanan juga minus 2, berarti dia tidak mengalami reaksi, reduksi, atau oksidasi. Berarti yang mengalami reaksi, reduksi, dan oksidasi adalah selain O. Berarti antara AS dan N. Kita tarik garis. Nah, jadi si AS yang di sebelah kiri, kita tarik garis ke sebelah kanan. Nih. Oke, jadi harus tarik garisnya sama unsurnya. Tidak boleh AS di sini kita tarik ke si N yang sebelah kanan. Nggak boleh. Jadi harus AS sama AS. Ya, jadi lihat. Di sini AS nilainya 0, di sini AS nilainya plus 5, mengalami kenaikan karena dari 0 ke plus 5 naik. Nah, berarti kalau naik, berarti disebut reaksi oksidasi. Nah, begitu juga sama si N, kita buktikan, berarti kalau salah satunya oksidasi, berarti yang lainnya, reaksi yang satunya lagi sudah jelas reduksi, ya kan? Tapi kita buktikan, di sini berarti yang berubah adalah N itu dapat nilai plus 5, berarti kita tarik garis, ke N yang di sebelah kanan itu sama dengan plus 2. Turun kan? Berarti dari 5 ke 2 turun, sudah jelas. Berarti ini namanya reaksi reduksi. Tuh, jadi sudah ada reaksi oksidasi dan reduksi, berarti ini namanya adalah reaksi redoks. Jadi ingat kalau reaksi redoks itu harus dua-duanya ada. Jadi ingat kalau oksidasi itu naik, contohnya 0 ke 5, sedangkan reduksi itu turun, contohnya 5 ke 2. Oke, Ibu lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, pasti kalian pada bingung ya. Bu, kenapa sekarang di depan si senyawa-senyawanya itu sudah ada angka-angka? Jadi, angka-angka ini disebut sebagai koefisien. Jadi, suatu reaksi itu dalam kimia seharusnya harus setara jumlahnya. Jadi, kalau misalkan di sebelah kiri, ini kan Al-nya ada 2 nih. Kita kali 2 lagi sama koefisiennya, berarti kan ada 4. Makanya di sini ada angka 4 juga Al di sebelah kanan. Jadi, harus setara ruas kiri dan ruas kanan. Tapi, untuk mencari bilox, si koefisiennya ini tidak usah dihiraukan ya. Jadi, nggak usah dipergunakan di sini. Jadi, boleh kalian hapus aja di sini, nggak apa-apa. Jadi tidak usah diperkirakan ini si 2, 4 sama 3 yang di depan. Jadi kita hanya fokus mencari si senyawa-senyawanya aja masing-masing di sini. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi udah ada 3 senyawa ya, 3 senyawa di sini. Harus kita cari masing-masing untuk mengetahui yang mana yang mengalami reaksi reduksi, yang mana yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi perhatikan Al2O3. Berarti ada atom Al, ada atom O. Sudah lebih dari 1 atom di situ, berarti ini disebut senyawa, kalau enggak ion poliatomik. Nah, lihat di atasnya. Karena di atasnya tidak ada apa-apa, berarti senyawa. Nah, berarti nanti sama dengan 0.
Ya kan? Berarti di sini kita tentukan lihatnya di prioritas Al sama O. Al sama O itu yang lebih prioritas itu adalah si Al. Nah, berarti kita duluan ngerjain si Al-nya dulu baru nanti si O-nya ya. Oke, berarti di sini Ibu taruh nilai si Al itu plus 3. Nah, karena ada 2 berarti kita buat kali 2, berarti sekarang O-nya yang ditanya. Berarti di sini turun si O-nya, O dikali 3, karena di sampingnya 3, karena tidak ada apa-apa di atasnya berarti sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Oke, berarti plus 6 dikali O dikali 3 sama dengan 0. Ya, ini bukan kali ya. Plus 6, O dikali 3 sama dengan 0. Oke. Baru di sini si O dikali 3 sama dengan plus 6-nya pindah kan? Berarti di sini min 6. Oke, berarti O sama dengan min 6 dibagi 3, O berarti sama dengan min 2. Nah, sebenarnya berarti kan sama ya nilai si O di prioritas pada senyawa ini. Jadi si Al-nya tetap plus 3, si O-nya tetap min 2. Oke, lanjut ke samping kanannya. Ada Al aja. Nah, berarti kan lihat ya, ini satu atom ya nak. Jadi lihat A besar, L kecil. Ibu bilang apa? Kalau yang huruf kecil itu tidak bisa berdiri sendiri. Berarti dia harus gabung sama huruf besar yang di depannya. Nah, berarti Al itu adalah satu unsur atau satu atom. Oke. Nah, berarti kalau dia sendirian aja, ibu bilang apa? Itu merupakan unsur bebas. Nah, berarti kalau unsur bebas langsung taruh aja nilainya 0. Lalu ke samping kanannya ada O2. Nah, O sendirian tanpa ada unsur yang lainnya, sedangkan di sini tapi masih ada angka 2. Nah, berarti si O2 ini juga unsur bebas, tapi unsur bebasnya dalam bentuk diatomik. Jadi, kalau dia sendirian, kalian tidak boleh masukkan nilai prioritas ke sini. Prioritas itu dimasukkan kalau dia dalam bentuknya senyawa atau ion poliatomik. Sedangkan si O2 ini adalah bentuknya unsur bebas. Kenapa? Karena dia sendirian, jumlahnya aja yang ada 2. Oke, berarti langsung masukkan nilai O2 sama dengan 0. Nah, baru kita tentukan. Kan di sini kan senyawanya cuma satu kan yang di ruas kanan, di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan kan ada 2. Nah, berarti tarik garisnya nggak apa-apa, nak, dari satu zat yang sama. Berarti kan di sini ada unsur Al sama ada unsur O. Berarti si Al sama si O ini kemungkinan mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Berarti kita tentukan aja, oh berarti di sini Al yang ini nilainya yang plus 3 itu kita bandingkan sama Al yang di sebelah kanan yang nilainya adalah 0. Oke, nah dari 3 ke 0 mengalami penurunan kan? Berarti makanya di sini disebut reaksi reduksi. Tuh, oke, jadi yang dibandingkan adalah nilai 1Al ke 1Al juga. Jadi bukan si plus 6-nya yang ibu tarik, tapi si plus 3-nya. Oke, begitu juga pada si O. Si O itu nilainya tadi di sini adalah min 2, ya kan? Si min 2 ini kita bandingkan sama si O2 di sini. Nih. Oke, nilainya dari min 2 ke 0 mengalami kenaikan. Dari minus ke 0 mengalami kenaikan. Berarti di sini adalah reaksi oksidasi. Oke, tapi kan tadi ibu bilang kan ini kan O-nya adalah 1 yang ditanya, sedangkan di sini O2. Jadi kalau mau kita bandingkan ke unsur bebas itu nggak apa-apa, karena kan 0 dibagi 2 juga tetap 0 kan. Jadi kalau dia unsur bebas langsung aja nggak apa-apa si 0-nya. Jadi tapi kalau kayak tadi yang dibandingkan itu adalah 1Al ya, dalam senyawa yang dibandingkan adalah 1 atom. Nah, berarti di sini yang mengalami reaksi reduksi adalah si Al dan yang mengalami reaksi oksidasi adalah si O.